Puji Tuhan, shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Kita akan membuka Alkitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-8 sampai 10 yang berbicara Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, saya akan berikan tema khotbah. Kita dipilih bukan karena kita melakukan yang baik, tapi kita dipilih semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, Yakub ini kata Alkitab dia adalah seorang penipu. Kenapa? Dia pernah menipu kakaknya Esau. Dia telah menipu bapaknya dengan merampas hak kesulungan daripada kakaknya Esau. Dia mengambil, saudara, berkat yang seharusnya Esau miliki. Tapi kenapa, saudara? Ya, kenapa? Yakub ini adalah seorang penipu. Tapi kenapa dia yang dipanggil, dia yang dipilih, bahkan dia yang diberkati oleh Tuhan? Enggak adakah orang yang lebih benar dari Yakub? Enggak adakah orang yang lebih kudus dari Yakub? Kenapa kok Yakub yang dipilih oleh Tuhan? Padahal sudah jelas-jelasnya dia adalah seorang penipu. Ya. Saudara, kata Alkitab, ya, Tuhan memilih kita bukan karena kita banyak melakukan kebaikan, tapi Tuhan memilih kita karena anugerah. Artinya, ketika Tuhan memilih saudara dan saya, ya, mau entah kita saudara seorang pencuri, kita seorang pembunuh, kita seorang pesina, kita seorang penjudi, kita seorang penipu, kejahatan apapun yang kita lakukan di hadapan Allah, ya, ketika kita dipilih oleh Tuhan, saudara, kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, bagaimana caranya supaya kita ini bisa mencapai dimensinya Allah? Saya kasih contoh, roket. Ketika roket itu saudara akan terbang ke angkasa, ya, sudah otomatis roket itu harus mempersiapkan, ya, powerful, tenaga, supaya dia bisa terbang ke angkasa, dia bisa menembus atmosfer bumi. Saudara, ketika dia sudah tembus melewati atmosfer bumi, sampai di angkasa dia tinggal melayang-layang. Dia tinggal mengorbit apa yang harus dia kerjakan. Demikian juga hidup manusia. Ya. Saudara dan saya dipilih, ya. Kita yang orang jahat, kita yang jijik di mata Allah, kita yang banyak melakukan dosa, tetapi kita dipilih, saudara, untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya. Tuhan akan bentuk kita, saudara. Ketika Tuhan sudah bawa kita dari kejijikan, Tuhan akan proses kita. Saudara, ketika Tuhan proses kita itu pahit, itu tidak enak. Luar biasa. Alkitab berkata, saudara, biji gandum, jika dia tidak mati, dia tidak akan pernah berbuah. Apakah yang harus dimatikan? Itulah keinginan daging. Kita ini punya keinginan daging. Haleluya. Terkadang saudara, ketika kita melakukan kesalahan, kita suka sekali mempersalahkan setan. Ya, kita yang berzina, kita yang berkata, oh semua karena setan yang goda saya. Akhirnya setan katakan begini, kok kamu yang berbuat, kok kamu yang salahkan saya. Nanti aku datang kepada Tuhan, aku akan bilang, Tuhan, lebih baik saya mau berhenti jadi setan aja. Manusia ini setiap kali berbuat dosa, dia selalu persalahkan saya.
Kok kita yang punya keinginan? Sudah jelas-jelas dia adalah suami orang, istri orang. Ya, ketika kita dicobai melalui keinginan, kemudian keinginan itu kita buahi, akhirnya kita merebut suami atau istri orang. Maka itulah yang mendatangkan maut buat kita. Tapi ketika kita punya keinginan, tapi kita masih menahan keinginan kita, itu tidak akan pernah, ya, kita tidak akan pernah mengalami maut. Karena apa? Kita masih ada penguasaan diri, mengendalikan keinginan kita, supaya kita tidak berdosa di hadapan Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, setan tidak pernah takut ketika kita rajin beribadah. Setan tidak pernah takut, saudara, ketika kita rajin, ya, komsel, KKR, ya, ibadah apapun kita hadir. Tetapi yang setan takutin, ketika kita mau berusaha berjuang, hidup di dalam kekudusan, ya. Karena kata Alkitab, saudara, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Berarti kalau kita berjuang, berusaha hidup dalam kekudusan, kita akan melihat mujizat-mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam kekudusan. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, ada satu ketika seorang bapak, dia katakan begini kepada pendetanya. Pak pendeta, kalau Pak Pendeta mau bikin KKR kemana-mana, nggak perlu takut masalah dana. Berapapun yang Pak Pendeta butuhkan, saya akan topang. Oke, jadi kalau Pak Pendeta butuh 30 juta, 40 juta, 50 juta, pasti Bapak ini topang karena dia kaya, punya tambang emas. Nah, satu ketika, saudara, Pak Pendeta ini meninggal. Sebulan kemudian, yang bapak ini meninggal juga. Dia beli peti mati, saudara, karena dia kaya. Itu harganya puluhan juta peti mati. Ya, karena kaya. Saudara, pada waktu peti matinya mulai naik ke atas, nah, terbukalah peti matinya. Waktu dia terbuka, kenapa tempat ini panas? Panas sekali tempat ini. Nah, waktu dia terbuka, dia lihat, dia bertemu dengan pendeta. Pak Pendeta, tempat apa ini? Oh, ini neraka, Pak. Pak Pendeta, kenapa saya masuk neraka, Pak? Saya ini kan rajin berkorban, saya rajin ke gereja. Pada waktu Pak Pendeta KKR kemana-mana saya topang dengan dana. Tapi kenapa, Pak? Kenapa saya masuk neraka, Pak? Pak Pendeta bilang begini, maaf Pak ya. Soalnya waktu itu walaupun kau rajin berkorban, kau rajin ke gereja, kau rajin beribadah, tapi perempuan jalan terus. Berzina jalan terus, menipu jalan terus. Kenapa Pak Pendeta nggak tegur pada waktu saya berzina? Karena Pak Pendeta nggak tegur pada waktu dia berzina, Pak Pendeta pun masuk neraka. Karena Alkitab berkata, saudara, dalam Yeskiel, ya, ketika engkau mendapati orang melakukan kesalahan, kemudian engkau tidak tegur dia dari kesalahan, maka dosanya engkau yang tanggung. Tapi ketika engkau menegur dia, dia mendengar atau tidak, yang penting engkau sudah tegur. Engkau menyelamatkan nyawamu, nyawa dia selamatkan sendiri. Biar itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita sudah menegur. Amin. Amin. Haleluya. Kenapa saudara Pak Pendeta itu masuk neraka? Karena apa? Karena pada waktu jemaatnya melakukan dosa, Pak Pendeta takut menegur. Karena apa? Karena sumbangannya besar. Ya. Karena bantuannya banyak, saudara. Ya. Karena apa? Karena dia banyak memberi di gereja. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara berkorban memberi di gereja, itu bukan ukuran saudara kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang menjadi ukuran bagaimana kita berjuang hidup di dalam kebenaran. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, Tuhan telah menebus kita dari dosa kejijikan. Seperti Yakub. Tuhan telah memanggil dia.
Tapi ketika Tuhan panggil dia, Tuhan pilih, Tuhan membentuk dia sampai Yakub menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Makanya namanya diganti oleh Tuhan, bukan lagi Yakub tapi Israel. Israel artinya kemenangan. Haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan memilih kita dari kejijikan, saudara, Tuhan panggil kita dari lumpur, Tuhan bawa kita, saudara. Tuhan memproses, membentuk kita. Izinkanlah hati kita dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Ketika tantangan demi tantangan terjadi dalam hidup kita, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Tapi kita katakan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, supaya kita mampu menjalani proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara, seperti ini saya kasih contoh. Contoh aja ya. Ini botol sebenarnya isinya racun. Tapi saya yang ganti labelnya. Saya ganti di label ditulis tidak racun. Saya kasih minum. Kira-kira saudara mati atau tidak? Mati, saudara. Ya. Sudah jelas-jelas Alkitab berkata, orang berzina, orang pembunuh, orang pemabuk, orang penjudi tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi pendeta takut menyampaikan itu karena apa? Takut kehilangan pemberian jemaat. Karena tahu bahwa dia uangnya banyak. Haleluya. Haleluya. Saudara, mungkin firman Tuhan ini keras. Tapi mari saudara, kita menyadari hidup kita di hadapan Allah. Ketika kita mengumpulkan harta di dunia ini, ketika kita mati, harta kita itu tidak akan kita bawa. Yang kita bawa itu saudara, ya, tubuh pun tinggal. Roh yang naik ke atas. Amin. Amin. Sungguh-sungguhlah kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Satu ketika Bapak Ibu Saudara datang satu jemaat. Pak Pendeta, saya mau pingin keluar dari gereja ini. Loh kenapa Bu? Aduh Pak, saya ini kalau datang ke gereja Pak, kalau saya masih lihat ini ibu ini ke gereja, aduh damai sejahteraku hilang. Saya akan ke gereja kalau ibu itu sudah keluar dari gereja ini. Terus Pak Pendeta bilang begini, oh boleh silakan. Tapi saya kasih satu persyaratan sama kamu. Nanti kamu isi air di gelas ya. Kasih penuh. Jangan sampai tumpah. Baru kamu keliling gereja. Jangan sampai ada pun satu titik air yang keluar dari gelas. Kamu kelilingi gereja. Kalau kamu 7 kali mengelilingi gereja gak ada satu tetes pun yang jatuh, berarti silakan kamu keluar. Silakan, itu adalah pilihan kamu. Akhirnya saudara, dia ikutin kata pendeta, dia jalan pelan-pelan, ya. Dia kelilingi gereja karena dia harus pelan-pelan, takut jangan sampai ada satu tetes yang jatuh. Kalau jatuh kan dia gagal untuk keluar dari gereja. Nah, akhirnya setelah selesai, Pak Pendeta sudah. Pak Pendeta tanya, nggak ada yang jatuh? Nggak ada Pak, ini masih full. Oke, ya, karena nggak ada yang jatuh. Makanya Pak Pendeta bilang, kalau datang ke gereja jangan fokus kepada manusia. Jangan fokus kepada si A dan si B. Tapi fokuslah kepada Tuhan sebagaimana engkau membawa gelas. Karena engkau fokus, makanya air itu tidak tumpah setetes pun dari gelas ini. Datang ke gereja, fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus melihat kekurangan kelemahan manusia. Amin. Sebab kalau kita fokus melihat kelemahan kekurangan manusia, saudara, kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan sorga pun tidak akan pernah menerima kita. Tapi ketika kita datang ke gereja, karena fokus kita mencari Tuhan, mencari hadirat Allah, maka kita akan menemukan apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu sorga yang kekal. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Mari saudara, jangan pernah menyanyiakan kesempatan. Kasih karunia Tuhan sudah berikan bagi kita. Jangan pernah menyanyiakan panggilan. Karena Alkitab berkata saudara, ya, dia katakan begini saudara. Satu ketika saudara, Tuhan akan menghancurkan bumi ini. Beserta dengan segala isinya. Kira-kira kalau bumi ini akan hancur, kita mau mengungsi kemana? Saudara, otomatis kita harus mengungsi ke surga. Karena bumi ini satu ketika akan hancur.
Saudara, Alkitab berkata, saudara, ya, kalau satu ketika bumi ini akan hancur, kita mengungsi ke sana. Sorga itu adalah milik Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia aja tahu diri, dia jadi manusia dulu. Manusia ini, bumi ini diserahkan kepada kekuasaan manusia. Makanya Yesus datang, dia jadi manusia. Nah, ketika kita datang ke sorga, kita harus menjadi seperti Yesus. Kita harus memiliki karakter seperti karakter Kristus. Amin. Amin. Mungkin kita, saudara, akan diproses, dibentuk oleh Tuhan melalui suami kita, melalui istri kita, melalui anak kita, melalui tetangga kita, melalui orang yang ada di sekitar kita. Tetapi saudara, ketika kita menerima semua proses Tuhan itu dengan lapang dada, kita tahu itu adalah pembentukan Tuhan bagi kita. Saudara, Alkitab berkata, sedangkan orang benar hampir-hampir tidak selamat, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Untuk itu marilah kita berusaha berjuang hidup benar di hadapan Allah. Dan saya percaya, saudara, sorga yang kekal akan menjadi warisan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya.